Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dari kelas biologi 3. Beranggotakan Imaduddin Bagus Firmansyah dengan NIM T2019-8090. Aku Inita Sinta Setia Amelia dengan NIM T2019-8097 dan Nora Novita dengan NIM T2019-8108. Kali ini kita akan membahas tentang polinasi dan pembuahan. Kita masuk pada bagian pertama, yakni polinasi atau penyerbukan. Nah, polinasi adalah perkecambahan polen pada stigma atau biasa disebut dengan proses pemindahan serbuk sari dari organ jantan ke organ betina dari bunga yang sama atau bunga yang berbeda. Nah, organ jantannya adalah antera yang menghasilkan butiran serbuk sari yang mengandung bahan genetik jantan. Proses dari polinasi atau penyerbukan ialah sebagai berikut. Stigma yang sudah matang biasanya mengeluarkan lendir yang berisi larutan gula dan zat-zat lain yang diperlukan untuk perkecambahan serbuk sari. Nah, jika serbuk sari jatuh pada stigma dalam keadaan normal, ia akan menyerap cairan yang dihasilkan oleh putik dan akan membengkak serta berkecambah. Nah, pada saat itu, salah satu dari pori-pori di dinding luar polen akan pecah. Polen yang berkecambah di atas kepala putik stigma akan tumbuh memanjang ke arah bawah dan ke saluran tangkai putik menuju ruang ovarium sampai ujungnya menyentuh embrio. Nah, penyerbukan berhasil akan segera diikuti oleh pertumbuhan bulu memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dalam biji terjadi peristiwa penting berikutnya, yakni peristiwa pembuahan. Pada bagian sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu stigma, antera, dan polen? Nah, di sini kami akan membahas arti dari stigma, antera, dan polen. Yang pertama, stigma adalah organ yang mengandung bagian betina dan menerima butiran serbuk sari. Stigma ada di ujung organ betina yang disebut kepala putik. Nah, stigma akan membantu dalam mengirimkan sel sperma dari stigma sendiri ke ovarium yang mengandung sel telur atau ovula. Jadi, stigma adalah kepala putik. Yang kedua adalah apa itu antera? Antera adalah kepala sari yang merupakan bagian dari benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Ketiga, polen. Polen adalah serbuk sari yang merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga dan merupakan bagian dari alat kelamin jantan. Jadi, polen adalah serbuk sari. Bisa dilihat sendiri pada gambar di bagian bawah tersebut. Jenis-jenis polinasi di alam. Nah, jenis-jenis polinasi di alam ini ada dua macam. Yang pertama adalah polinasi biotik dan yang kedua adalah polinasi abiotik. Polinasi biotik adalah proses penyerbukan yang membutuhkan penyerbuk, yaitu organisme yang membawa atau memindahkan serbuk sari dari antera ke bagian reseptif putik. Nah, organisme yang dimaksud ini adalah hewan ataupun manusia. Nah, sebagian besar adalah serangga, yaitu disebut dengan penyerbukan entomopili. Yang kedua adalah penyerbukan yang dilakukan oleh vertebrata, yang disebut dengan penyerbukan zooidiopili. Nah, vertebrata ini contohnya seperti burung dan kelelawar. Yang kedua adalah polinasi abiotik, yaitu penyerbukan abiotik yang mengacu pada situasi di mana penyerbukan dimediasi tanpa keterlibatan organisme lain. Jadi, pada polinasi abiotik ini, hewan maupun manusia tidak terlibat dalam penyerbukannya.
Polinasi abiotik contohnya adalah paling umum yakni anemopili, yaitu penyerbukan oleh bantuan angin seperti pada rumput. Dan yang kedua, penyerbukan oleh air yang disebut hidropili, contohnya pada tanaman ganggang yang ada di air. Macam-macam penyerbukan di alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penyerbukan tertutup atau kleistogami, yang kedua adalah penyerbukan terbuka atau kasmogami. Untuk yang pertama, penyerbukan tertutup atau kleistogami terjadi jika putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama atau dalam satu bunga. Hal ini dapat disebabkan oleh dua macam. Yang pertama adalah putik dan serbuk sari masa sebelum terjadinya antesis atau bunga mekar. Nah, yang dimaksudkan adalah ketika bunga masih dalam keadaan kuncup atau masih tertutup, ternyata putik dan serbuk sarinya itu sudah masak. Jadi akan terjadi penyerbukan dalam keadaan bunga masih tertutup atau masih menguncup. Yang kedua adalah konstruksi bunga menghalangi terjadinya penyerbukan silang atau penyerbukan dari luar. Misalnya pada bunga dengan kelopak besar atau menutup. Nah, kelopak dengan ukuran yang sangat besar dan menutup itu akan menjadikan sulitnya untuk melakukan penyerbukan silang atau penyerbukan dengan tanaman lain, karena kelopaknya akan menghalangi saat melakukan penyerbukan. Contohnya pada familia Papilionaceae, yaitu seperti pete atau kacang-kacangan. Yang kedua adalah penyerbukan terbuka atau kasmogami. Nah, penyerbukan terbuka ini terjadi jika putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang berbeda. Hal ini dapat terjadi jika putik dan serbuk sari masak setelah terjadinya antesis atau bunga mekar. Beberapa tipe penyerbukan terbuka yang mungkin terjadi ada 4. Yang pertama adalah autogami, yaitu putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama saat bunga sudah mekar atau antesis. Yang kedua adalah geitonogami, yaitu putik diserbuki oleh serbuk sari dari satu bunga yang berbeda dalam pohon yang sama. Maksudnya adalah dalam sebuah pohon pasti banyak terdapat bunga, tidak hanya satu bunga saja. Nah, geitonogami ini terjadi saat bunga-bunga tersebut melakukan penyerbukan. Contohnya adalah misalkan pada bunga mawar atau tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar memiliki 2 bunga. Nah, penyerbukan itu terjadi saat bunga A itu melakukan penyerbukan dengan bunga B. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang, yaitu ketika putik diserbuki oleh serbuk sari dari tanaman lain yang sejenis. Contohnya adalah misalkan terdapat 2 pohon mawar yang sama-sama jenisnya, yaitu mawar merah. Nah, bunga dari mawar tumbuhan A itu melakukan penyerbukan dengan mawar dari tumbuhan B. Nah, hal inilah yang disebut dengan alogami atau penyerbukan silang. Yang keempat adalah hibridogami, yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi saat putik diserbuki oleh serbuk sari dari tanaman lain yang tidak sejenis. Maksudnya tanaman yang lain tidak sejenis itu adalah ketika mawar merah diserbuki oleh tumbuhan dari mawar putih. Beberapa tipe bunga yang memungkinkan terjadinya penyerbukan terbuka. Nah, yang pertama adalah dikogami, yaitu putik dan benang sari masak dalam waktu yang tidak bersamaan. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah protandri
yaitu benang sari lebih dahulu masak daripada putik. Yang kedua adalah protogini, yaitu putik lebih dahulu masak daripada benang sari. Yang kedua, herkogami, yaitu bunga yang berbentuk sedemikian rupa hingga penyerbukan sendiri tidak dapat terjadi. Misalkan pada vanili yang memiliki putik yang tertutup selaput atau rosterium, dan juga pada bunga sempurna yang duduk kepala sari dan kepala putik amat berjauhan satu sama lain. Contohnya pada tanaman anggrek. Yang ketiga adalah heterostili, yaitu bunga memiliki tangkai putik atau stilus dan tangkai sari atau filamentum yang tidak sama panjangnya. Tangkai putik pendek dan tangkai sari panjang. Yang kedua adalah tangkai putik panjang dan tangkai sari pendek. Dan yang keempat, tipe bunga yang penyerbukannya membutuhkan bantuan agen pembantu penyerbukan atau polinator. Meliputi anemofili, yaitu bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Kedua, entomofili, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Yang ketiga adalah ornitofili, yaitu bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung. Dan yang terakhir adalah chiropterofili, yaitu bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Yang kelima, yakni adanya peristiwa kemandulan atau sterilitas, walaupun diserbuki, tetapi penyerbukan tidak diikuti oleh pembuahan. Contohnya pada tanaman anggrek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyerbukan berdasarkan perantara. Nah, penyerbukan berdasarkan perantara ini ada 4 macam, yakni anemogami, hidrogami, zoidiogami, dan antropogami. Nah, yang pertama adalah anemogami. Perantara angin biasanya disebut dengan anemogami. Dapat terjadi bila butir serbuknya amat ringan, kecil, dan kering. Contohnya pada tanaman pinus, damar, dan rumput-rumputan. Anemogami ini dapat terjadi apabila bunga memiliki beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, bunga menghasilkan banyak sekali serbuk sari yang kecil, lembut, serta kering dan tidak berlekatan, sehingga mudah untuk berterbangan. Yang kedua adalah kepala putik mempunyai bentuk seperti bulu ayam, sehingga kemungkinan menangkap serbuk sari yang berterbangan menjadi lebih besar. Karena serbuk sari yang berterbangan itu akan langsung melekat pada kepala putik yang berbentuk seperti bulu ayam tersebut. Yang ketiga, bunga seringkali tidak memiliki hiasan bunga atau kelopak dan mahkota, atau kedua bagian tersebut tereduksi sehingga baik benang sari maupun kepala putik tidak terlindungi ketika terkena angin. Jadi, ketika tidak memiliki mahkota dan kelopak, maka kepala putik dan benang sari itu mudah sekali terkena angin. Yang keempat, kepala sari tidak melekat erat pada tangkai sari atau mudah goyang untuk memudahkan berhamburnya kemana-mana jika ada tiupan angin. Yang kelima adalah tempat bunga tidak tersembunyi. Yang kedua adalah hidrogami. Nah, hidrogami ini merupakan penyerbukan melalui perantara air. Hal ini memungkinkan terjadi pada tumbuhan yang hidup di air atau hidropita, baik yang hidup di air tawar maupun air laut. Misalnya pada berbagai jenis tumbuhan yang biasa kita dapati di sawah-sawah, kolam-kolam, maupun rawa-rawa. Nah, biasanya tumbuhan ini kita kenal dengan sebutan ganggang. Tetapi yang sesungguhnya tumbuhan ini bukanlah ganggang, melainkan suatu jenis tumbuhan yang berbunga dan berbiji. Nah, tidak hanya tumbuhan yang di air, bisa juga tanaman yang terkena air hujan dan air yang menetes dengan membawa serbuk sari ke bunga lain.
Yang ketiga adalah zoidiogami, yakni penyerbukan melalui perantara binatang. Binatang yang datang mengunjungi bunga sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi perantara dalam hal penyerbukan. Mereka mengunjungi bunga dengan tujuan untuk mencari makanan, misalnya madu. Nah, zoidiogami ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah penyerbukan melalui serangga, dengan nama lain adalah entomogami. Contohnya pada kupu-kupu, kumbang, dan lalat. Yang kedua adalah burung dengan nama lain ornitogami. Contohnya pada pohon randu dan pohon dadap. Nah, yang ketiga adalah siput. Biasa disebut dengan malakogami, yakni terdapat sesuatu yang menarik perhatian siput sehingga siput mendatanginya dan melakukan penyerbukan di sana. Yang keempat adalah kelelawar atau chiropterogami. Pada tumbuhan yang mekar pada sore dan malam hari itu sering dijumpai kelelawar akan melakukan penyerbukan di sana. Nah, bunga yang bersifat zoidiogami biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai warna yang menarik. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang menarik atau menjadi makanan binatang. Yang ketiga, serbuk sari sering bergumpal-gumpal dan berperekat sehingga mudah menempel pada binatang yang mengunjungi bunga. Yang keempat, kadang-kadang mempunyai bentuk yang khusus. Yang keempat adalah antropogami, yaitu penyerbukan melalui perantara manusia. Hal ini terjadi karena secara alami tanamannya sulit menghasilkan buah, sehingga harus ada campur tangan manusia. Contohnya adalah penyerbukan vanili. Ciri-cirinya adalah bunga yang berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Yang kedua adalah tanaman serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua, geitonogami atau penyerbukan tetangga. Yang ketiga, allogami atau penyerbukan silang. Dan yang keempat, hibridogami atau penyerbukan bastar. Autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu suatu proses penyerbukan yang terjadi dari satu bunga yang sama. Pada umumnya, penyerbukan sendiri terjadi ketika bunga belum mekar atau dalam kondisi tertutup. Penyerbukan ini bisa dibilang cepat, tetapi mengakibatkan penurunan keragaman genetik karena sperma dan sel telur dari bunga sama yang berbagi informasi genetik. Contoh dari penyerbukan sendiri atau autogami yaitu mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, dan lain-lain. Dalam penyerbukan sendiri, terdapat beberapa keuntungan dan kerugian. Di antaranya yaitu, untuk keuntungan, dalam penyerbukan sendiri, tidak ada keragaman dalam gen. Oleh karena itu, kemurnian ras dipertahankan. Tanaman tidak tergantung pada faktor eksternal untuk penyerbukan. Biji-bijian memiliki tingkat keberhasilan yang baik dalam mendapatkan penyerbukan. Penyerbukan sendiri memastikan bahwa karakter reseptif dihilangkan. Selain memiliki beberapa keuntungan, penyerbukan sendiri juga memiliki beberapa kerugian. Di antaranya yaitu, karena tidak ada pencampuran gen, maka tidak ada karakter baru yang diperkenalkan ke garis keturunan.
Penyerbukan sendiri dikatakan mengurangi kekuatan dan vitalitas karena tidak ada fitur baru yang diperkenalkan. Tanpa karakter baru yang diperkenalkan, kekebalan keturunan yang dihasilkan untuk penyakit berkurang. Geitonogami atau penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang berasal dari bunga lain yang berada dalam satu pohon. Penyerbukan ini terjadi saat bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh dari penyerbukan tetangga yaitu padi, jagung, kelapa sawit, mawar merah, dan lain-lain. Alogami atau penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Penyerbukan ini melibatkan transfer serbuk sari dari antara satu bunga ke putik bunga yang lain, sehingga menghasilkan peningkatan keragaman genetik. Contohnya yaitu Kamboja, melinjo, mawar, dan pinus. Keuntungan dari penyerbukan silang yaitu bermanfaat untuk ras tanaman karena memperkenalkan gen baru ke dalam garis keturunan sebagai hasil dari pembuahan antara gamet yang berbeda secara genetik. Penyerbukan silang meningkatkan resistensi keturunan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Benih yang dihasilkan sebagai hasil dari penyerbukan silang baik dalam kekuatan dan vitalitas. Merupakan satu-satunya cara tanaman berkelamin tunggal dapat bereproduksi. Kerugian dari penyerbukan silang yaitu adanya pemborosan tinggi serbuk sari yang perlu diproduksi untuk memastikan pembuahan terjadi. Adanya kemungkinan besar bahwa kualitas yang baik dapat dihilangkan dan karakteristik yang tidak diinginkan dapat ditambahkan karena rekombinasi gen. Hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya, atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Contoh dari penyerbukan bastar yaitu lili kuning dengan lili merah muda, mawar merah dengan mawar putih, dan lain-lain. Pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan pada tumbuhan diperlukan sebagai upaya melakukan perkembangbiakan. Pembuahan ini melibatkan dua bagian penting pada bunga, yaitu benang sari yang berperan sebagai alat kelamin jantan dan putik yang berperan sebagai alat kelamin betina. Pembuahan adalah peristiwa peluburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Proses ini hanya dapat terjadi antara bunga yang sejenis. Pada tumbuhan biji, pembuahan dapat terjadi di ruang bakal biji. Fertilisasi dibagi menjadi dua, yakni pembuahan tunggal pada tumbuhan Gymnospermae dan pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Prosesnya yaitu serbuk sari atau mikrospora yang sampai di tetes penyerbukan atau pada Strobilus betina terisap masuk ke ruang serbuk sari melalui mikrofil. Serbuk sari ini terdiri dari sel generatif atau sel anteridium kecil dan sel vegetatif atau sel tabung besar. Serbuk sari yang berada di ruang serbuk kemudian tumbuh membentuk bulu serbuk sari menuju ruang archegonium. Pada saat itu, sel generatif membelah menjadi dua, yaitu sel dinding atau disklorator dan sel spermatogen.
Sel spermatogen kemudian membelah lagi membentuk dua sperma yang berambut getar. Selanjutnya, sel vegetatif lenyap. Sedangkan sel sperma yang berambut getar membuahi ovum yang terdapat pada ruang archegonium dan akhirnya terbentuklah zigot. Contohnya yaitu pada pinus. Ini merupakan gambar dari pembuahan tunggal. Pembuahan ganda atau angiospermae. Pembuahan ganda terjadi 2 kali pembuahan yang menghasilkan 1 embrio dan endosperm. Pembentukan gamet jantan. Serbuk sari berasal dari mikrosporofit atau sel haploid yang berkembang di dalam kotak serbuk sari. Mikrosporofit membelah secara mitosis menghasilkan 4 mikrospora haploid. Masing-masing membelah secara mitosis menghasilkan butiran serbuk sari, yaitu gematofit jantan yang belum dewasa yang terdiri dari sel generatif dan sel vegetatif. Pembentukan gamet betina. Sel induk atau megasporofit membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Kemudian 3 sel degenerasi dan 1 sel menjadi megaspora. Megaspora membelah secara mitosis 3 kali menghasilkan 8 sel baru, yaitu 3 sel menuju kutub kalaza dan membentuk antipoda, 2 sel melebur membentuk kantung lembaga, 2 sel berada di kutub mikrofil menjadi sibergit, dan 1 sel menjadi ovum. Proses pembuahan ganda. Proses pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan angiospermae untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperma. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur untuk membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Proses yang kedua yaitu peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pembuahan akan diawali terlebih dahulu oleh proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala butik. Inti sel dalam serbuk sari akan membelah menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu inti vegetatif, bentuk yang kedua yaitu inti generatif 1, bentuk yang ketiga yaitu inti generatif 2. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari atau pollen tube sebagai jalan menuju kantung embrio. Tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala butik hingga menuju kantong embrio sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju kantong embrio. Pertumbuhan tabung serbuk sari diatur oleh sinyal kimiawi yang dikeluarkan oleh jaringan butik. Kantung embrio sendiri terdapat pada dasar butik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari yaitu inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2 nantinya akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio tersebut. Inti vegetatif akan berjalan di depan 2 inti generatif karena berperan sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di kantung embrio, inti generatif pertama akan membuahi ovum untuk membentuk zigot, dan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endospermae. Bisa dilihat pada gambar, di situ terdapat serbuk sari yang nantinya inti sel dalam serbuk sari akan membelah menjadi 3 bentuk, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Kemudian akan jatuh ke kepala butik dan mengalami penyerbukan. Setelah mengalami penyerbukan, inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2 akan berjalan sepanjang tabung serbuk sari menuju kantung embrio
untuk melakukan pembuahan. Sebenarnya kedua inti generatif, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2, sama-sama memiliki kemampuan membuahi ovum. Namun yang akan membuahi ovum lah yang kemudian akan disebut inti generatif 1, dan yang lainnya atau yang membentuk endosperma akan disebut inti generatif 2. Lanjut pada proses pembuahan. Setelah tadi inti generatif 1 dan 2 sampai pada kantung embrio, inti generatif 1 yang bersifat haploid akan membuahi sel telur yang bersifat haploid juga, sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Inti generatif 2 akan membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder yang masing-masing bersifat haploid dan akan membentuk sperma yang bersifat triploid. Zigot nantinya akan berkembang menjadi embrio atau calon individu baru, sedangkan endosperma merupakan cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperma akan digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. 4 perbedaan pembuahan tunggal dan ganda. Perbedaan yang pertama ialah jumlah ovum yang dibuahi. Pada pembuahan tunggal, serbuk sari hanya membuahi 1 ovum saja untuk membentuk zigot. Sedangkan pada pembuahan ganda, serbuk sari membuahi 2 jenis ovum, yaitu ovum yang pertama untuk membentuk zigot dan ovum yang kedua untuk membentuk endosperma. Sebenarnya yang berperan sebagai ovum kedua pada pembuahan ini ialah inti kandung lembaga sekunder. Perbedaan yang kedua ialah perbedaan proses terjadinya pembuahan. Pada pembuahan tunggal hanya terjadi 1 proses pembuahan saja, yaitu proses pembuahan untuk membentuk zigot. Sedangkan pada pembuahan ganda terjadi 2 proses pembuahan, yaitu pembuahan untuk membentuk zigot antara inti generatif 1 dan ovum, dan pembuahan untuk membentuk endosperma antara inti generatif 2 dan inti lembaga sekunder. Perbedaan yang ketiga ialah ada tidaknya daging buah. Karena proses pembuahan yang berbeda, hal tersebut berdampak terhadap ada tidaknya buah pada biji. Proses pembuahan ganda membutuhkan 2 kali proses peleburan inti sperma, di mana pembuahan pertama bertujuan untuk menghasilkan biji atau zigot, sedangkan pembuahan yang kedua menghasilkan endosperma yang nantinya akan menjadi daging buah. Pada pembuahan tunggal tidak memiliki daging buah karena pembuahan hanya menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi biji. Perbedaan yang keempat ialah perbedaan biji yang dihasilkan. Perbedaan pembuahan tunggal dan ganda bisa diketahui dari biji yang dibentuknya. Karena pembuahan tunggal tidak menghasilkan daging buah, maka hal ini berdampak pada biji yang terbentuk. Pembuahan tunggal akan membentuk biji terbuka sehingga dapat dilihat dengan jelas. Tanaman dengan biji terbuka sering juga disebut dengan tanaman gimnospermae. Sedangkan biji yang dihasilkan dari pembuahan ganda tidak bisa terlihat dari luar karena tertutupi oleh daging buah. Tumbuhan dengan biji tertutup sering juga disebut dengan angiospermae. Perkembangan embrio. Pada perkembangan menjadi embrio, zigot mengalami diferensiasi sitologis sehingga akan berbeda antara 2 kutubnya. Yang satu bernama kutub kalaza dan yang satunya bernama kutub mikrofil. Pada kutub kalaza ini ialah tempat di mana sel-sel yang dibentuk akan berkembang dan embrio akan mengalami pertumbuhan berlanjut sehingga menjadi tumbuhan baru. Pada kutub mikrofil dibentuk suspensor yang melekatkan embrio pada mikrofil dan juga merupakan tempat transfer zat hara dari jaringan sekelilingnya. Suspensor pada tanaman ditemukan pada zigot angiospermae, yaitu sebagai penghubung antara endosperma ke embrio. Tahap perkembangan embrio. Pada tahap perkembangan embrio ini terdapat
5 tahap, yaitu proembrio, tahap globlar, tahap jantung, tahap torpedo, dan tahap kotiledon. Tahap proembrio. Pada tahap ini embrio bersel 2 sampai 16 sel. Kemudian sel membelah dua secara vertikal ke atas atau sel mengalami polarisasi apikal basal yang akan membentuk sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental dan membentuk sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang disebut suspensor, sedangkan sel apikal akan menjadi embrio. Tahap globlar. Pada tahap ini, embrio berbentuk suatu kumpulan massa sel yang berbentuk bola yang sudah memiliki protoderm atau asal-usul jaringan kulit berupa dermatogen atau bakal epidermis dan memiliki prokambium yang berupa jaringan pengangkut. Bagian atas dari suspensor telah terbentuk hipofisis atau yang disebut bakal pembentuk tudung akar. Tahap jantung. Pada tahap ini, massa dan jumlah sel embrio bertambah sehingga membentuk bangun seperti jantung, dan pada tahap ini meristem dasar sudah terbentuk dan pada ujung apeks embrio sudah tampak bakal kotiledon. Tahap torpedo ialah tahap di mana kotiledon, akar, batang sudah dapat dikenali. Tahap kotiledon. Pada tahap ini kotiledon mengalami pemanjangan, kemudian plumula dan radikula sudah nyata, dan berkas pembuluh apeks pucuk dan apeks akar sudah terbentuk tetapi tidak bersambungan. Embrio dewasa. Pada dikotil, keping biji muncul sebagai organ lateral di ujung sumbu embrio dan posisinya terhadap meristem apeks sama dengan posisi daun yang akan berkembang. Pada monokotil, keping biji tunggal tumbuh sebagai organ lateral. Embrio sangat bervariasi dalam hal volume dan orientasinya dalam biji, antara lain tegak, membengkok atau melengkung, hipokotil panjang atau pendek, kotiledon tipis atau berdaging. Embrio zeamais. Pada monokotil, stadium awal perkembangan zigot sama dengan pada dikotil. Namun pada tahap jantung tampak perbedaan, yaitu adanya satu keping biji. Keping biji itu disebut skutelum yang berukuran besar dan berhadapan dengan endosperm. Setelah berkecambahan, skutelum menjadi sumber enzim hidrolisis bagi endosperm. Keping biji melekat pada embrio di nodus pertama mesokotil atau internodus pertama pada epikotil. Di atas mesokotil terdapat epikotil yang memiliki beberapa helai daun. Bagian terluar adalah koleoptil yang berbentuk pelepah dan berfungsi untuk menembus tanah atau analog dengan tudung akar. Di hadapan skutelum terdapat epiblast, yaitu suatu tonjolan jaringan tanpa pembuluh. Di bagian bawah sumbu terdapat radikula dan tudung akar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil kedua dari pembuahan, yaitu endosperma. Nah, endosperma adalah jaringan nutritif yang berisi karbohidrat, lemak, dan protein untuk perkembangan embrio. Endosperm ini paling umum terjadi pada angiosperma. Nah, endosperm ini kaya akan zat pengatur tubuh, yaitu auksin, sitoksinin, dan giberlinin. Nah, embrio akan tumbuh jika endosperm berkembang dengan baik. Jika endosperm tidak ada, maka ada jaringan lain pengganti endosperm yang digunakan sebagai penyedia makanan. Tipe perkembangan endosperm. Tipe perkembangan endosperma ini ada 3 macam. Yang pertama adalah endosperma nuklear, yang kedua endosperma selular, yang ketiga endosperma helobial. Untuk yang pertama, endosperma nuklear, tipe endosperm ini pembelahan inti endosperma primer tidak diikuti oleh
pembentukan dinding, sehingga di dalam kantung embrio terdapat beberapa ribu inti bebas. Kondisi ini dapat dikonsumsi oleh embrio yang berkembang atau menjadi selular. Nah, pembentukan dinding sentripetal yaitu berasal dari tepi menuju ke pusat. Yang kedua adalah endosperm selular. Tipe ini ditandai tidak adanya tahap inti bebas. Jadi, pembelahan inti endosperm primer diikuti oleh pembentukan dinding. Pada tipe endosperma ini umumnya dapat ditemukan hostorium pada ujung kalaza atau mikropil ataupun keduanya. Ketiga adalah endosperm helobial. Inti endosperm primer bergerak ke ujung kalaza, kemudian membelah menghasilkan dua sel yang tidak sama besar. Sel yang kecil pada kalaza tetap tidak membelah atau dapat membelah satu atau dua kali saja. Dapat tetap sebagai inti bebas atau kadang-kadang menjadi selular. Sel yang besar pada ujung mikropil akan membentuk inti bebas. Perbedaan polinasi dan pembuahan dilihat dari segi pengertian. Polinasi ialah proses pemindahan serbuk sari dari bagian jantan bunga ke bagian betina bunga. Sedangkan fertilisasi ialah proses yang umum melibatkan penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Dilihat dari adanya tabung serbuk sari. Pada polinasi tidak ada pembentukan tabung serbuk sari, tetapi pada fertilisasi terdapat pembentukan tabung serbuk sari yang membantu dalam mentransfer gamet jantan ke sel telur. Dilihat dari jenis mekanisme. Pada polinasi terjadi di bagian luar bunga atau disebut mekanisme eksternal. Sedangkan pada fertilisasi terjadi di dalam bunga atau yang disebut mekanisme internal. Dilihat dari jenis prosesnya, polinasi terjadi sebelum fertilisasi dan fertilisasi terjadi setelah polinasi. Dilihat dari segi jenisnya, polinasi memiliki dua jenis, yaitu polinasi sendiri dan polinasi silang, sedangkan fertilisasi tidak mempunyai jenis fertilisasi. Dilihat dari terjadinya polinasi dan fertilisasi. Pada polinasi hanya terjadi pada tanaman yang berbunga, sedangkan fertilisasi diikuti oleh hampir setiap tanaman dan makhluk hidup yang ada di bumi. Dilihat dari faktor luar, polinasi membutuhkan faktor eksternal seperti angin, hewan, serangga, dan lain-lain, sedangkan fertilisasi tidak butuh faktor dari luar. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami sadar kami masih banyak kekurangan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, dan juga jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.